Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nusallil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala Inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Al-ayah. Hadirin jamaah Jumat, insyaallah sama-sama mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Telah kita ketahui bersama bahwa kehidupan ini yang kita jalani sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama pun kita hidup di dunia ini, pasti akan ada saatnya kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua menginginkan yang namanya kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan selama hidup. Kita semua menginginkan namanya kebahagiaan dunia wal akhirat. Jemaah Jumat yang insyaallah yang sama-sama harapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya ingatkan pada kesempatan kali ini adalah tentunya bagaimana kita merasakan yang namanya aman hidup di dunia. Tentunya insyaallah kehidupan akhirat juga aman dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah apa yang Allah berikan kepada kita ini hanyalah titipan dari Allah. Yang namanya titipan suatu saat akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ujung kaki sampai ujung rambut itu merupakan titipan Allah. Bahkan nyawa kita sekalipun suatu saat akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, sebelum Allah ambil apa yang Allah titipkan kepada kita, hendaknya kita harus tahu dan harus paham bahwa ketika kita meminjam barang ataupun sesuatu benda dari saudara kita muslim, misalnya kita pinjam piring. Piring ketika dipinjam dalam keadaan bersih, namun setelah kita gunakan, apakah kita akan mengembalikannya dalam keadaan kotor? Tentunya tidak. Sebagai orang muslim yang punya akhlak, meminjam sesuatu dalam keadaan bersih, maka mengembalikannya juga dalam keadaan bersih. Tentunya kalau kita kembalikan piring dalam keadaan kotor, yang punya tidak mau ambil, pasti dicuci dulu. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala. Allah menitipkan kita mata, tangan, sampai kepada kaki kita merupakan titipan Allah. Semua yang Allah berikan ini dalam keadaan suci, dalam keadaan baik. Maka hendaknya kita ingat, jangan kita gunakan apa yang dititipkan Allah. Mata misalnya jangan melihat keburukan,
Lisan kita jangan mengucapkan keburukan-keburukan ataupun berita-berita dusta, bohong yang biasa kita kenal dengan hoax. Tangan kita jangan sampai kita gunakan untuk mengambil hak yang bukan milik kita. Artinya apa? Ketika kita menjaga kesemuanya ini dalam keadaan baik, maka Allah nanti senang ketika akan mengambilnya kembali. Beda halnya kalau ternyata apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya lisan kita tidak bisa kita jaga dari perkataan-perkataan yang buruk. Mungkin pernah kita gunakan untuk berdusta, mengadu domba, dan keburukan-keburukan lainnya. Maka ketika lisan kita mau kembalikan kepada Allah, yakin dan percaya Allah tidak akan terima dalam keadaan kotor. Makanya kalau para ulama kita mengingatkan bahwa sebenarnya seorang muslim semua akan masuk surganya Allah. Namun yang jadi pertanyaan adalah bagaimana ataukah berapa lama kita akan dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekotoran, dengan keburukan yang kita lakukan dengan titipan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jamaah Jumat insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini senantiasa diawasi oleh Allah. Tidak akan selamat kita. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang senantiasa mengawasi kita 24 jam tanpa henti. Ibaratnya CCTV. Hari ini mungkin kita akan menjaga gerakan-gerakan kita ketika ada CCTV yang memantau kita. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita malaikat yang senantiasa memantau pergerakan kita, mencatat amal baik dan keburukan kita. Mestinya harus kita lebih waspadai daripada kamera buatan Allah daripada kamera buatan manusia. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna 'alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Al-ayah. Kata Allah, di sisi kamu ada malaikat yang mengawasi. Malaikat yang mulai senantiasa mencatat perbuatan-perbuatan kita. Ya'lamuna ma taf'alun, yang tidak kita ketahui. Jamaah Jumat insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita senantiasa ini selalu waspada menggunakan titipan Allah yang diberikan kepada kita, bahwa kita diawasi oleh Allah, oleh malaikatnya. Tidak ada hentinya. Tidak ada tempat yang bisa kita tempati untuk berbuat keburukan ataupun kemaksiatan yang mungkin kita lakukan dengan mata kita, yang mungkin kita lakukan dengan kedua tangan kita, bahkan yang kita langkahkan dengan kedua kaki kita. Senantiasa diawasi oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup di situ hadirin yang mulia. Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan kita peringatan bahwa sesungguhnya organ-organ tubuh kita ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, sering kita baca, mungkin kita lupa bagaimana surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah, pada hari itu mulut mereka ditutup, kata Allah. Bukan lagi, Pak, bukan lagi mulut kita yang berbicara tentang apa yang kita lakukan,
tapi organ-organ tubuh kita akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita pernah kerjakan, apa yang pernah kita pegang, apa yang pernah kita lihat, di mana kaki ini pernah melangkah, akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mau menyangkal, Pak? Mulut kita, kata Allah, mulut mereka saat itu dikunci, tapi organ-organ tubuh kita bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang insyaallah, yang sama-sama harapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama selalu waspada, senantiasa mawas diri bahwa kita ini tidak akan lepas dari pertanggungjawaban dari apa yang Allah titipkan kepada kita. Mungkin hari ini aib-aib kita masih ditutup oleh Allah. Mungkin kita masih sering membicarakan kejelekan-kejelekan orang, padahal kita lupa dengan keburukan-keburukan kita. Mungkin hari ini aib saudara kita sementara dibuka, tapi aib kita sementara ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sebenarnya hak kita untuk menceritakan keburukan. Yang beruntungnya kita hari ini, kita masih dimuliakan oleh Allah karena dengan ditutupnya aib-aib kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama senantiasa menjaga mata kita, lisan kita untuk melihat kebaikan-kebaikan. Mata kita gunakan untuk membaca Al-Quran, tidak kita gunakan untuk melihat hal-hal yang mestinya yang tidak pantas atau dilarang oleh Allah yang kita lihat. Kemudian tangan-tangan kita gunakan untuk menyentuh Al-Quran, kita bersedekah atau kebaikan-kebaikan lainnya. Hadirin insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup Allah Subhanahu wa taala memberikan kita malaikat untuk mengawasi. Tidak cukup Allah Subhanahu wa taala menjadikan organ tubuh kita akan bersaksi. Masih ada satu hal lagi hadirin yang mulia. Allah Subhanahu wa taala yang langsung mengawasi gerak-gerik kita semua. Wa huwa ma'akum ma'aina ma kuntum. Kata Allah, aku kata Allah berada di mana saja kamu berada, kata Allah. Jadi kira-kira kita mau lolos dari mana lagi? Kita mau tidak mengaku kepada Allah atas apa yang Allah titipkan kepada kita. Sudah dicatat oleh malaikat. Tubuh kita akan bersaksi atas apa yang kita lakukan. Dan yang terakhir, Allah sendiri yang senantiasa mengawasi kita dimanapun kita berada. Hadirin insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengingatkan diri saya pribadi, khususnya dan kita semua yang hadir di Jumat yang berkah ini, dengan kita senantiasa menjaga perilaku kita, tingkah laku kita, kita aman di dunia. Jika tidak ada lagi orang mengambil hak orang lain, barang orang lain, tidak ada lagi pencurian, tidak ada lagi saudara kita yang pegang botol, pegang-pegang dan pakai narkoba, aman kita di dunia. Tidak ada lagi yang menceritakan kejelekan orang lain, menggibah, menggunjing, bahkan memfitnah saudara muslimnya ataupun sesama manusia. Kita aman di dunia. Terlebih lagi pasti Allah jamin keamanan kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti kita punya catatan-catatan yang baik dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Mata kita bersaksi bahwa selalu digunakan untuk melihat yang halal. Tangan kita memegang sesuatu yang baik, digunakan ke hal yang baik. Kaki kita bersaksi dia tidak pernah ke tempat maksiat atau ke tempat-tempat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah hadirin yang mulia, kita pasti aman. Kita semua menginginkan namanya hidup aman di dunia dan aman di akhirat. Makanya hari ini jangan heran Pak, banyak bencana datang. Ini teguran semua buat kita. Teguran. Pekerjaan keamanan bukan tugasnya ustadz, bukan tugasnya para ulama, apalagi polisi. Mana bisa polisi tahan banjir? Mana bisa polisi tahan gempa? Tidak ada yang bisa. Kita semua yang bisa. Bagaimana caranya? Kita memperbaiki hubungan kepada yang menguasai bumi beserta isinya. Siapa dia? Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Aman, Pak. Tapi kalau kita tidak kerjasama, hanya Pak Ustadz saja, hanya Pak Imam saja yang datang ke masjid, yang meramaikan masjid,
Bagaimana caranya? Datang bencana bukan hanya yang tidak sholat, kita semua akan dapat kena musibahnya. Hadirin insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baik-baik. Kita buat diri kita aman dulu. Masing-masing diri kita buat aman, terhindar dari keburukan. Insyaallah kehidupan kita di dunia pasti aman dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kehidupan kita kelak di akhirat mendapatkan tempat yang terbaik, insyaallah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.